Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang pneumonia yang dialami oleh anak Zaskia Adhia Meka. Jadi fenomena adalah juga fatal ya kalau kita tidak bisa menjaga kondisi tubuh, baik itu anak-anak ataupun dewasa. Nah, pneumonia bisa fatal kalau kita sedari awal tidak bisa menjaga, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat untuk anak-anak dan juga tentu saja untuk diri anak orang dewasa. Ini sesuai yang dilansir oleh CNN Indonesia, sesuai yang dilansir oleh Detik Health ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, selebritas Zaskia Adhia Meka baru-baru ini menjelaskan kronologi putranya Bayi Kaba Bramastio mengidap pneumonia dan menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu. Zaskia mengaku awalnya sang putra hanya mengeluhkan gejala mirip batuk pilek biasa, yang aku pikir sakit itu nggak terlalu berat. Namun setelah seminggu bisa sekolah, ternyata selama 2 minggu dia nggak bisa sekolah. Beber Zaskia saat ditemui Detikcom di Jakarta Selatan Jumat 2 Desember 2022. Saat muncul gejala awal, Zaskia segera memberikan pertolongan pertama berupa terapi uap. Namun kondisi Kaba terus menurun hingga saturasi oksigennya menurun mencapai angka 86. Jadi Kaba itu kan anak asma. Terus awalnya aku pikir batuk pilek biasa, asma, terus aku kasih uap, ungkapnya. Ya nggak bisa napas lah, saturasi orang normal 97 ke atas, dan dia 86 itu sudah sesak. Kita aja turun ke 93 atau di bawah 95 susah banget napas, ujar Zaskia lebih lanjut. Melihat kondisi tersebut, Zaskia segera memboyong anaknya ke rumah sakit. Mengacu pada hasil ronsen, barulah diketemukan bahwa Kaba mengidap pneumonia. Pneumonia pada anak seberapa sering terjadi? Mengacu pada laman Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pneumonia adalah infeksi pernapasan akut yang mempengaruhi paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung kecil yang disebut alveoli yang terisi udara saat orang sehat bernafas. Jika seseorang terkena pneumonia, alveoli akan berisi nanah dan cairan sehingga pernafasan terasa sakit dan asupan oksigen terbatas. Pneumonia adalah penyebab infeksi tunggal terbesar kematian pada anak-anak di seluruh dunia. Pneumonia membunuh 740.180 anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2019. Terhitung 14% dari semua kematian anak di bawah 5 tahun terapi, 22% dari semua kematian pada anak usia 1 tahun hingga 5 tahun. Pneumonia dapat menular melalui beberapa cara. Virus dan bakteri yang biasa terdapat pada hidung atau tenggorokan anak dapat menginfeksi paru-paru jika terhirup. Mereka juga bisa menyebar melalui tetesan udara dari batuk atau bersin. Selain itu, pneumonia dapat menyebar melalui darah, terutama selama kehamilan dan segera setelah lahir. Ya, sobat sekalian, itu ya tentang bahayanya pneumonia yang saat ini juga menjadi penyebab infeksi tunggal terbesar kematian pada anak ya di seluruh dunia ya. Coba bayangkan, jadi seluruh dunia kita masih mengalami ya yang namanya pneumonia, dan itu jumlahnya sangat besar sekali ya. Kalau kita melihat data, itu sudah menyebabkan kematian sebesar 740.180 anak di bawah usia 5 tahun pada 2019. Jadi ini angka yang besar, dan perlu adanya keseriusan dari pihak terkait, dari pihak pemerintah untuk meningkatkan edukasi kesehatan, dan juga tentu saja dari orang tua misalnya untuk memberikan pencegahan ya, atau pola hidup sehat supaya hal-hal seperti pneumonia itu bisa dihindarkan. Nah, ini terhitung ya, kemudian masih dari data, terhitung 14% dari semua kematian anak di bawah 5 tahun ya, 14%. Tetapi 22% dari semua kematian pada anak usia 1 tahun hingga 5 tahun ya. Jadi kebanyakan dari anak usia 1 tahun dan 5 tahun. Artinya memang anak usia di bawah 5 tahun ada anak yang kondisinya rentan
kalau dari segi pola hidup sehat itu tidak dijaga. Dan kita ketahui pneumonia ini adalah terkait dengan infeksi pernapasan akut yang mempengaruhi paru-paru, bisa karena genetik ataupun karena tertular virus yang lain, atau tertular virus ya, karena ini adalah penyakit yang menular. Jadi paru-paru terdiri dari kalau kita melihat keterangan ya, jadi paru-paru keterangan dari laman WHO, pneumonia adalah infeksi pernapasan akut yang mempengaruhi paru-paru ya. Jadi paru-paru ini yang terdiri dari kantong kecil yang disebut alveoli yang terisi udara saat orang sehat bernapas. Jika seorang kena pneumonia, alveoli ini justru berisi nanah dan cairan sehingga pernapasan terasa sakit dan asupan oksigen terbatas. Jadi sangat berat sekali ya bagi orang tua dalam kondisi ini. Kalau sudah terserang pada buah hatinya, di satu sisi ya kondisi anak-anak yang sangat rentan untuk sakit dan imunitasnya tidak begitu kuat seperti dewasa, ini akan kalau tidak bisa tahan bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah ini memang kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan, hal yang biasa dilakukan ya, di antaranya awalnya mengecek ya dengan terapi uap, ternyata memang dicek oksigen atau saturasi oksigen sudah 86, artinya itu sudah tidak pas ya. Kemudian akhirnya satu hal ya, cepat kalau terlihat kondisi yang tidak wajar ya atau kondisi yang lebih buruk harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Nah itu ya sobat sekalian, pentingnya kita kembali lagi menjaga kondisi kesehatan, terutama juga terhadap anak-anak yang sangat rentan sekali ketika kena ya sakit yang ringan, sangat ringan pun itu juga harus kita perhatikan ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Saskia Adiamega. Awalnya itu putranya mengeluhkan gejala seperti batuk pilek biasa ya. Jadi ini sama terkait dengan paru-paru ya. Jadi kondisi ini kerap terjadi, tetapi kondisi ini cenderung memburuk seiring dengan kondisi saturasi oksigen misalnya yang turun dan lain sebagainya. Jadi satu hal ya sobat sekalian, pentingnya kita menjalankan lagi pola hidup sehat ya, dari segi pola makan, pola istirahat, dan juga menghindari stres untuk anak-anak yang sangat rentan sakit. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi imunitas tubuh itu yang menjadi fondasi ataupun benteng ya, supaya kita tidak cepat sakit. Satu hal yang untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh adalah saya terus sarankan adalah konsumsi propolis. Propolis ini adalah produk turunan lebah yang sangat recommended, dan propolis yang sangat saya rekomendasikan adalah ini Turkish Propolis Ruqyah. Jadi ini produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, untuk asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor, mah, kanker, kolesterol, ginjal, jantung, sinusitis, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sapu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk yang varian selanjutnya, yang biru, ini adalah untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu penyembuhan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, memudahkan anak dan meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalkan untuk anak-anak yang
30 kilo berarti 3 tetes ya. Kalau dewasa 60 kilo berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, stroke. Untuk anak-anak yang sedang masa terapi itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah, atau bisa juga produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan, variannya banyak, misalnya madu hutan Rio, Flores, dan lain sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Ergo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.